Halo semua, selamat datang di course Data Science dengan Python dari A sampai Z. Sekarang kita masuk ke part 1, bagian pertama kita, yaitu Introduction to Data Science. Apa yang akan kita pelajari di dalam course ini? Jadi akan ada 4 chapter gitu ya, atau 4 bagian dari part ini, yaitu yang pertama adalah what is data science? Jadi kita akan sama-sama mengenali apa sih sebenarnya ilmu data science itu. Terus yang kedua adalah skills dan toolset untuk data science. Jadi skills-skills apa yang dibutuhkan gitu ya untuk menjadi seorang data scientist dan juga tools yang digunakan. Dan bagian ketiga adalah data science life cycle, yaitu kita akan sama-sama melihat day to day menjadi seorang data scientist tuh life cycle-nya, pekerjaannya seperti apa gitu ya. Dan bagian yang terakhir adalah real use cases di bisnis. Jadi kita akan mengenali berbagai implementasi data science di berbagai use cases dan juga tentunya berbagai macam industri. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu what is data science. Jadi, apa sih sebenarnya data science itu? Data science itu adalah suatu ilmu yang merupakan irisan dari 3 bidang besar gitu ya, atau kita bilangnya 3 ilmu sains yang cukup besar, yaitu yang pertama dinamakan sebagai computer science. Seperti yang kalian mungkin pernah dengar, computer science itu adalah ilmu pemrograman gitu ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bahasa pemrograman, bagaimana kita bisa membuat suatu program gitu ya. Jadi atau kalau mungkin kalian lebih sering dengar coding gitu ya, gimana cara coding gitu ya. Nah, itu adalah computer science. Lalu bidang yang kedua itu adalah math and statistics gitu. Nah, math and statistics itu sebenarnya matematika dan salah satu ilmu terapan matematika atau bagian dari matematika, kita bilangnya adalah statistik. Statistik sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mendeskripsikan data dan juga mengolah data gitu ya. Jadi gimana kalau kita punya data, kita mau deskripsiin, kita mau lihat polanya, kita mau analisis, nah itu adalah statistik gitu ya. Jadi computer science, statistics, dan ilmu yang ketiga atau bidang yang ketiga itu kita namain domain expertise. Nah, domain expertise ini bisa bidang yang berbeda-beda gitu, tergantung kita mau mengimplementasikan data science kemana. Contohnya kita mau mengimplementasikan data science ke marketing, ke project-project marketing gitu ya. Nah, berarti domain expertise kita di sini adalah ilmu marketing gitu. Kalau kita mau mengimplementasikan data science ke contohnya misalkan finance gitu ya, seperti pekerjaan saya saat ini kan di bidang fintech, berarti kita harus punya domain expertise atau knowledge pengetahuan di bidang finance. Misalkan apa sih sebenarnya kredit gitu ya, bagaimana cara bekerja kredit dan lain-lain gitu. Nah, jadi data science itu adalah irisan dari ketiga ini gitu ya. Jadi ada computer science-nya sedikit, codingnya gitu. Terus ada ilmu statistiknya, dan juga ada business side-nya gitu ya. Bagaimana kita memahami domain expertise dari use case yang akan kita gunakan. Bisa kalian lihat sebenarnya, jadi karena ada 3 ilmu ini sebenarnya tuh banyak bidang-bidang yang mirip sama data science gitu ya, atau yang ada hubungannya lah sama data science. Seperti yang di antara irisan kedua masing-masing ilmu, bisa kalian lihat contohnya computer science itu adalah irisan dari ilmu pemrograman tadi dan juga math gitu ya. Lalu software development itu pekerjaan seperti misalkan kalian menjadi front-end developer atau back-end developer. Nah, itu tuh antara computer science dan domain expertise gitu. Dan yang paling kanan, data analysis, itu irisan dari matematika atau statistik dan juga domain expertise. Seperti itu ya. Nah,
Dengan kata lain, kalau kita mau menjelaskan data science secara simple gitu atau ke orang awam gitu, sebenarnya ngapain sih atau apa sih ilmu yang dipelajari gitu ya kalau kita mau menjadi seorang data scientist. Data science itu sering dibilang kayak art of data. Jadi kita mempelajari cara mengekstrak data, membersihkan data, menganalisis data, dan juga mengubah data menjadi suatu insight, suatu prediksi, ataupun decision gitu. Seperti itu ya pengertian informalnya gitu ya. Jadi kita belajar gimana cara pengolahan data sehingga pada akhirnya dari data yang raw bisa kita ubah menjadi insight, prediksi, atau decision gitu ya, keputusan gitu. Jadi terhadap bisnis tuh kita bisa membantu mereka membuat keputusan bisnis gitu ya, yang akan entah menambah revenue gitu ya, ataupun tentunya membantu suatu company berkembang seperti itu. Nah, bagian-bagiannya tuh apa aja? Jadi biasanya data science itu bisa kita bagi jadi 3 part ini gitu ya, dimana yang pertama ada memproses dan membersihkan data. Jadi dari data yang mentah gitu, data raw, itu kita harus proses dulu, kita harus bersihkan, baru setelah itu kita visualisasi dan ubah menjadi insight gitu. Ada misalkan insight tuh seperti sebuah penemuan ya. Jadi misalkan dari data ada pola atau tren yang kalian lihat, nah itu menjadi suatu insight bagi bisnis. Misalkan kayak, oh ternyata saat sales kita turun tuh umumnya pada waktu tertentu gitu. Misalkan, oh waktu-waktu seasonal seperti Lebaran atau Natal, mungkin orang-orang jarang mengambil loan kayak gitu. Nah itu kan suatu insight yang kita dapat berdasarkan melihat pola data historical gitu. Dan yang ketiga, data juga bisa digunakan untuk membuat yang namanya prediksi. Jadi dari data historical kita bisa memprediksi ke depannya apa sih yang akan terjadi gitu ya, atau polanya seperti apa nih ke depannya. Nah, itu yang kita namain sebagai machine learning prediction ya gitu. Nanti akan kita bahas nih sebenarnya apa sih machine learning itu gitu. Oke, nah jadi seperti yang tadi aku bilang, machine learning. Nah, machine learning ini tuh adalah main product dari data science. Produk utama, alias kalau sebagai seorang data scientist, berarti yang diekspektasi menjadi outputnya gitu, atau hasil pekerjaannya gitu adalah machine learning ini gitu. Jadi yang membedakan seorang data scientist dengan role-role lainnya yang berhubungan sama data scientist itu harus bisa memproduce machine learning model gitu ya. Jadi membuat machine learning model gitu. Jadi machine learning model itu apa? Nah, secara simple, machine learning model itu adalah sebuah algoritma yang bisa mempelajari data tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi dengan hanya kita kasih data historical, dia bisa melihat polanya, dia bisa mempelajari hubungan antara data untuk melakukan prediksi gitu. Nanti kita akan bahas dengan analogi ya, supaya kalian lebih mengerti nih sebenarnya machine learning itu apa. Nah, yang mungkin suka tertukar gitu ya istilahnya. Jadi ada yang namanya machine learning, ada yang namanya deep learning gitu. Dua istilah ini tuh sebenarnya mungkin kebanyakan orang kira hal yang sama, tapi sebenarnya ini hal yang berbeda gitu. Alias sebenarnya deep learning itu adalah subset dari machine learning. Jadi machine learning itu adalah suatu istilah yang luas gitu ya. Di dalamnya itu model-model algoritma tadi. Nah, salah satu bagiannya atau subsetnya itu yang kita sebut sebagai deep learning. Ini mungkin yang lebih populer ya di zaman sekarang karena dengan meningkatnya AI gitu ya, generatif AI dan lain-lain itu semakin terdengar istilah-istilah seperti deep learning ini. Nah, deep learning itu salah satu dari machine learning
di mana dia lebih tepatnya mempelajari yang namanya artificial neural network gitu ya, atau namanya tuh network data gitu. Jadi data tuh kita jadikan sebagai network untuk mempelajari polanya, seperti itu. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi tentang machine learning dan deep learning ini. Nah, sebagai analogi atau tambahan definisi ini, sebenarnya apa sih machine learning itu? Karena ini yang paling penting untuk dipahami nih pertama kali kalau kalian mau mempelajari data science gitu. Nah, machine learning itu analoginya seperti otak manusia. Jadi kalau kalian bayangkan, misalkan kita waktu anak-anak, kita kan akan juga mengalami proses yang namanya belajar dan istilahnya menambah suatu ilmu gitu ya, atau pengetahuan ke diri kita gitu ya. Sampai sekarang juga pasti kalian kan ada proses belajar gitu ya. Nah, otak manusia itu bisa belajar dengan melihat pattern dari hal yang dipelajarinya gitu. Kita beri contoh gitu. Misalkan ada anak kecil, kita ingin mengajarkan ke anak kecil itu nama-nama buah. Nah, pasti kita harus kasih tahu, kita harus beri data ya gak sih? Kita harus kasih suatu pembelajaran ke anak kecil tersebut dengan misalkan gambar gitu. Oh, kita kasih lihat, oh ini adalah gambar buah apel gitu. Lalu misalkan, oh ini adalah gambar buah jeruk dan lain-lain gitu. Nah, dari data yang diberikan, dari gambar apel, gambar jeruk, anak ini akan mempelajari, ya gak? Otak akan melihat nih, oh ada gambar apel. Ternyata gambar apel ini, oh apel tuh bentuknya bulat gitu misalkan ya. Lalu warnanya merah. Nah, dia akan melihat pattern atau pola dari data yang diberikan. Lalu, dengan mempelajari pattern atau pola tersebut, ketika suatu hari diberi data baru, alias kita misalkan memberi tes gitu ya ke anak tersebut, ditanya kayak kita jalan-jalan ke supermarket, oh ini buah apa? Nah, karena sudah dipelajari sebelumnya, jadi anak tersebut bisa melihat pola yang sama gitu dari data yang telah dia pelajari ke suatu hal yang baru. Oh, ternyata patternnya sama nih, bentuknya bulat, warnanya merah. Oh, itu adalah apel gitu. Nah, itu adalah analogi dari machine learning ya, idea atau logika di belakang machine learning. Jadi, mempelajari data historical machine learning itu sebagai data input seperti di gambar ini, kita bisa lihat ada input, diberikan ada annotation, ada kita berikan annotation itu seperti label gitu ya, kita memberitahu ke machine learning model kita, oh ini adalah gambar apel. Nah, machine learning akan melihat polanya, mempelajari, membuat sebuah model yang bisa memprediksi data baru. Kalau diberikan gambar baru, dia akan tahu dengan pola yang sama, itu adalah apel. Nah, itu yang kita sebut sebagai prediksi gitu ya. Jadi bisa mengetahui prediksi terhadap suatu hal yang mungkin belum pernah dipelajari sebelumnya atau bahkan belum terjadi. Makanya kita sebut prediksi ke depan. Seperti itu. Itu adalah analogi dari machine learning. Ya, sekian untuk materi dari apa itu data science. Semoga bermanfaat dan see you di next chapter.